Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bapak Ketua Masjid Islamiyah bersama pengurus yang kami hormati, Bapak Imam, para alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, orang tua kami, yang besar tidak bisa kami himbau gelar, yang kecil tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di dalam masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah masih menitipkan kepada kita nikmat kesempatan, dan Allah masih membimbing kita dengan nikmat iman. Sehingga dengan tiga nikmat tersebut, ringan kaki kita melangkah, ringan pula tangan kita mengayun untuk sama-sama menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kalau seandainya di antara tiga nikmat tersebut satu saja Allah Subhanahu wa ta'ala ambil, maka niscaya kita tidak bisa berkumpul atau melaksanakan ibadah pada maghrib kali ini. Sebagaimana saya tanya kepada ibu tadi, ibu-ibu, bapak-bapak menyatakan bahwa kita semua adalah sehat. Maka nikmat yang paling penting dalam kehidupan kita, Allah titipkan nikmat sehat. Setelah nikmat sehat itu bisa kita melaksanakan aktivitas kita yang lain. Nah, kalau umpamanya saya tawarkan kepada ibu satu handphone mereknya iPhone, kira-kira mau enggak ibu? Mau enggak? Tapi mata ibu buta. Kira-kira mau enggak? Tak berguna iPhone itu, Bu, kalau nikmat mata kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ditraktir makan sama teman-teman kita, tetapi suasana badan kurang enak, nggak enak makanan yang ada di depan kita. Apalagi Bapak Ibu, sebentar lagi suasana Idul Kurban. Jadi kalau yang punya riwayat-riwayat, nah coba hati-hatilah menjelang Idul Kurban. Jangan dalam satu hari itu menunya daging semua besok. Khawatir
Makan pagi sate, siang dendeng, malam rendang. Nah, jawabannya nanti insya Allah kolesterol itu nanti tuh. Kalau semuanya menunya daging, maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan ternilai harganya. Maka jagalah nikmat kesehatan sebelum Allah Subhanahu wa taala menitipkan yang namanya penyakit. Salawat dan salam mari kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan ciri-ciri orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah terbagi kepada dua. Yang pertama, Allah meninggikan pangkat atau derajat seseorang itu karena iman. Maka dengan adanya keimanan kita kepada Allah, setiap ibadah yang kita kerjakan insya Allah akan merasa ringan. Maka kalau ibadah yang kita kerjakan terasa ringan, maka disitulah akan kita dapatkan nikmat dalam beribadah. Lalu yang kedua, kata Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya walladzina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Maka pada malam hari ini tema kita yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka diberikan pemahaman-pemahaman dalam ilmu agama. Sebagaimana tadi kita bacakan Al-Qur'an, Allah meninggikan derajat seseorang itu setelah iman adalah ilmu. Lalu poin yang pertama, orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka paham dengan ilmu-ilmu agama. Nah, tentunya yang pertama tadi kita memahami ilmu agama diawali dengan niat. Maka setiap yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu orang tua kami, tentunya kita awali dengan niat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niat, dan barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya akan dia dapatkan karena Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu orang tua kami yang kami hormati, memahami ilmu agama adalah salah satu kewajiban bagi diri kita, karena seseorang yang beribadah tanpa adanya ilmu, maka ibadah tersebut akan sia-sia. Nah, suatu ketika Ibu ada cerita seorang yang tidak bisa membaca, lalu dia pergi ke satu mall. Dilihatnya satu mall itu ada bacaan open. Ternyata bacaan open itu masuk lift. Jadi ketika mau masuk lift ini bacaannya open. Jadi orang yang tak pandai membaca ini apa katanya? Ini kalau mau masuk open ini khawatir nanti terbakar. Biasanya Ibu kalau orang bakar kue pakai apa? Pakai open tuh ya. Jadi karena dia tak tahu membaca, dikiranya open itu tempat masak kue. Tiba-tiba masuk orang Cina sebentar di dalam. Apa katanya? Jangan masuk ke dalam itu, nanti terbakar. Jadi orang Cina ini cuek aja dia, karena dia paham. Masuk orang Cina ke dalam open tadi, ke dalam lift tadi, 5 menit kemudian keluar orang negro dari situ. Apa kata orang yang tak pandai membaca tadi?
sudah saya bilang kan, kium kulitnya terbakar kata dia. Nah, jadi karena tak pandai membaca, karena tak tahu dengan ilmu, akhirnya salah kaprah dalam menafsirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah? "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Nah, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah ingin menjadi bahagia, maka diberikan kepadanya pengertian hukum-hukum agama. Nah, kita sholat, ibu, harus tahu tata cara sholat, rukun sholat, syarat sah sholat. Kalau hanya berdiri, duduk, sujud, semua anak kecil, anak TK pun bisa. Tapi kualitas sholat kita tentu kita pahami dengan ilmu. Nah, bagaimana cara kita wuduknya dengan baik? Bagaimana cara kita sholat yang baik dengan benar, sehingga kualitas sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kadang ada banyak yang berbicara, banyak yang berkata, banyak yang melaporkan, Ustaz, dia itu rajin datang ke masjid, Ustaz. Bahkan setiap sholat 5 waktu rajin dia datang, tetapi masih juga menceritakan aib orang, masih juga lagi sikut sana sikut sini, masih juga lagi mengucilkan orang lain. Berarti sholatnya tadi belum kualitas, belum didapatkan dengan pemahaman ilmu agama. Ibu, orang tua kami yang kami hormati, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Poin yang kedua, Allah selalu memberi ujian dalam kehidupannya. Jadi kalau kita yang sedang PDKT dengan Allah, Allah itu sedang ingin mencintai kita, kita termasuk orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ujian kepada diri kita. Kadang-kadang ibu, pernah kita berbicara dengan diri kita sendiri, ya Allah, kenapa Engkau berikan musibah kepada hamba? Bukankah hamba ini setiap sholat 5 waktu hamba tunaikan, zakat hamba keluarkan, tetapi kenapa penyakit atau musibah Engkau berikan kepada hamba? Nah, ciri-cirinya adalah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan atau meninggikan derajat kita di sisinya. Kita ingat Bapak Ibu cerita atau kisah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu adalah seorang nabi dan rasul yang awalnya Allah berikan kekayaan yang melimpah, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi suatu ketika datang satu iblis menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa sebab Nabi Ayub itu sampai sekarang masih taat kepadamu? Apa kata iblis tadi? Karena Engkau memberikan rezeki, Engkau memberikan anak yang soleh dan solehah, dan memberikan istri yang solehah. Coba ya Allah, berikan izin kepada hamba, kata iblis, untuk memberikan satu godaan atau musibah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, silahkan, aku tahu standar atau kualitas keimanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu iblis tadi dengan kekuasaan yang diizinkan oleh Allah ingin menguji ketaatan daripada Nabi Ayub. Suatu ketika harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub habis semuanya. Kambing, hewan ternak, ladang semuanya habis. Ada yang kena penyakit, kalau kebun-kebunnya kena hama, habis semuanya. Lalu ibadahnya Nabi Ayub alaihissalam tetap makin taat kepada Allah. Lalu datang kaumnya kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, apakah engkau tidak bersedih dengan ujian yang menimpa engkau? Harta engkau, kekayaan engkau telah diambil oleh Allah. Apa kata Nabi Ayub?
sesuatu yang dititipkan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengambil, terserah Allah, kita hanya dititipkan saja. Jadi Ibu, agar hati kita itu lapang, harta yang kita miliki saat ini, jabatan yang kita duduki saat ini, kalau seandainya ada yang dimutasi, umpamanya dagangan kita tiba-tiba tak laris, maka jangan berkecil hati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah sedang menguji kita, meskipun kita orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Ayub ini tidak berubah, apa kata iblis melapor kepada Allah? Ya Allah, kenapa sebab Nabi Ayub itu masih taat beribadah kepada Engkau? Karena dia masih mempunyai harapan anaknya yang soleh dan solehah. Berikan kekuasaan kepada kami untuk memusnahkan anak-anak daripada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu suatu ketika anak Nabi Ayub berkumpul di satu rumah, maka rumah tersebut digoncang dengan gempa. Lalu rumah tersebut roboh dan anak Nabi Ayub alaihissalam ikut meninggal ketika rumah tersebut roboh. Lalu apakah keimanan Nabi Ayub itu berubah? Ternyata tidak. Kualitas ibadahnya makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang lagi kaumnya, wahai Nabi Ayub, sudah 2 ujian yang besar datang kepadamu, tapi engkau masih saja aman-aman aja, ibadahnya masih meningkat. Kata Nabi Ayub, anak juga dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hak milik, tetapi kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu enggak tukang parkir itu? Banyak harta yang dimiliki oleh tukang parkir, mulai dari sepeda anak-anak sampai mobil yang paling mewah, dia itu yang punya suatu ketika. Tapi ketika pemiliknya yang ngambil satu-satu, ada tak kira-kira tukang parkir itu balik ke rumah ngadu sama istrinya sambil bersedih? Enggak, senang dia melepaskan apa yang diambil. Kenapa? Karena tukang parkir itu paham harta yang dia miliki sesaat itu adalah harta yang dititipkan. Jadi Nabi Ayub ini menyikapi hal itu. Kata Nabi Ayub, anakku juga dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis ini 2 kali diberikan musibah kepada Nabi Ayub, makin panas dia. Ini orang ini nampaknya tidak ada berubah sama sekali. Lalu iblis menghadap kepada Allah. Apa kata iblis? Berikan izin kepada kami supaya memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, puncaknya musibah yang dialami oleh Nabi Ayub itu adalah diberikan penyakit yang tidak ada pada masa Nabi dan Rasul sebelumnya. Penyakit tersebut tidak ada pula setelah Nabi Ayub alaihissalam, dan penyakit itu hanya diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa penyakitnya Ibu? Badannya itu digerogoti sama belatung-belatung. Nah, lalu apa kata Nabi Ayub kepada Allah? Ya Allah, terserah. Kalau memang masih ada daging, belatung-belatung mau makan silahkan. Cuma aku minta ya Allah, jangan hatiku dan lisanku yang digerogoti sama belatung tersebut. Karena dari hatiku ada keimanan dan dari lisanku mengucapkan tasbih kepadamu. Lalu setelah ujian ini menimpa Nabi Ayub, istrinya ada yang tidak sanggup untuk menemani Nabi Ayub dan pergi meninggalkan. Di dalam kitab sirah dijelaskan ada satu istri yang setia yang bernama Siti Rahmah. Ini yang menemani masa-masa sulitnya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu ketika diberikan ujian berupa penyakit tadi, ibu orang tua kami yang kami hormati, apakah berubah keimanannya? Apakah dia tidak menyembah Allah? Ternyata makin kualitas keimanannya, ketaatannya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa kata iblis?
sudah 3 kali musibah diberikan kepada Nabi Ayub tapi tidak berubah. Lalu dia ingkar kepada Allah, dia gerogoti hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu seketika itu apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, kalau badanku, kalau fisikku engkau kuruskan, dagingku berpisah daripada badanku, daripada tubuhku, silakan. Tapi ketika hatiku digerogoti oleh iblis, maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kepadaku untuk memerangi iblis tersebut. Lalu Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa mukjizat. Di telapak kaki atau di ujung kakinya keluar air yang mengalir, sehingga dengan air tersebut mandi Nabi Ayub alaihissalam, maka dia menjadi sehat sedia kala. Apa yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam ini? Memang terkadang kita itu dalam kehidupan selalu Allah Subhanahu wa taala beri ujian, niatnya bukan untuk menjatuhkan diri kita, tetapi untuk menaikkan level atau derajat kita di sisinya. Kalau kita sekarang ini masalah kita yang sedikit tuh, belum ada apa-apa dibandingkan dengan Nabi dan Rasul terlebih dahulu. Kalau kita cuma 1 kali, mungkin 1 hari ada yang makan, tapi tidak ada rasanya di sini 1 kali 1 hari makan. Rata-rata 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Mengeluh juga lagi. Ini Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad diuji dengan kelaparan, bahkan batu diikatkan ke perutnya, sehingga sahabat berkata, apa yang berbunyi di perutmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, aku lapar. Ternyata ikat batu yang diikatkan ke perutnya. Nah, kalau kita sekarang masalah keluarga, itu sebenarnya Allah ingin menguji, karena memang dalam kehidupan ini, kehidupan berkeluarga itu terutama adalah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan kita. Tentunya iblis tidak akan pernah suka melihat orang-orang melaksanakan ibadah yang terpanjang dalam kehidupan ini. Nah, maka ada misi iblis untuk mencelakakan umatnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini, yaitu ada di antara iblis tersebut diberikan mahkota apabila mereka bisa melakukan visi-misinya, berupa memisahkan seorang suami dan istri dalam kehidupan, atau yang dinamakan dengan perceraian. Maka level tertinggi iblis itu apabila membuat seseorang berpisah dalam rumah tangga. Maka iblis yang berhasil akan diberikan mahkota oleh raja iblis. Maka ibu hati-hati, apalagi sekarang perkembangan teknologi. Ibu-ibu semuanya umur boleh lanjut, tapi zaman juga terus diikuti. Bisa jadi umur yang senja TikTok main juga, Facebook juga dimain. Nah, kadang-kadang dari situ bisa mengundang satu malapetaka dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang meninggalnya terakhir di antara sahabat-sahabat yang lain, yang bernama, diceritakan dalam sejarah, sahabat Rasulullah yang terakhir ini tinggalnya di Mesir. Itu tangannya buntung, kakinya buntung, hanya bisa ditinggalkan oleh Allah lisan yang masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang demikian itu, kalau kita yang mengalami, bisa jadi kita akan putus asa. Makanya Allah memberikan ujian itu kepada orang-orang yang mampu, untuk kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu orang tua kami yang kami hormati, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Manusia itu
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa kegelisahan dalam menjalankan kehidupan ini. Maka apabila kita berhasil melawan daripada rasa gelisah tadi, rasa cemas, ekonomi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suami kita sudah mengantarkan lamaran di mana-mana untuk bekerja tapi belum juga diterima, belum juga bekerja. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, bersabarlah kata Allah. Karena orang yang sabar itu kado istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan. Nah, jadi kadang-kadang kita ini kalau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, disitulah kadang-kadang Allah akan mencabut rahmatnya satu-satu dalam kehidupan kita. Ibu orang tua kami yang kami hormati, lalu musibah yang datang terus-menerus dalam kehidupan kita, kalau kita maknai dengan baik, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa menerima dengan baik. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah buka pintu taubat sebelum ajal menjemputnya. Jadi sebelum ajal menjemput, Allah bukakan pintu taubat kepada seseorang yang mendapatkan hidayah darinya. Ada cerita ibu, seorang laki-laki membunuh 99 orang. Lalu ketika 99 orang ini meninggal, timbul rasa penyesalan, rasa kegalauan. Sampai kapan saya terus berbuat seperti ini, kata pemuda tadi. Mulai dapat kegelisahan di hatinya, sehingga dia mendatangi satu ulama. Apa katanya? Wahai ulama, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa saya? Kata ulama tadi, kata orang alim tadi, sesungguhnya engkau berbuat zalim, dosamu yang besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu hati-hati, kalau orang yang sedang hijrah, jangan kita patahkan semangatnya. Bisa jadi kita yang dimakinya, maka kita kasih support. Apa kata pemuda tadi? Kesal ya, jadi cukupkanlah 100. Jadi 99 orang. Yang terakhir tadi ulama yang ngasih pendapat tidak diampuni, dibunuhnya ulama tadi menjadi 100 orang. Namun rasa kehampaan terus menyertai hatinya, sehingga dia berjalan berjumpa lagi satu ulama. Apa katanya? Wahai ulama, sesungguhnya aku sudah membunuh 100 orang. Apakah dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata ulama tadi? Meskipun dosamu seluas lautan, sebanyak buih-buih yang berada di lautan, seperti kapas yang berterbangan, seperti debu yang berserakan, maka keampunan Allah lebih besar daripada dosa yang engkau kerjakan. Lalu ketika itu dia minta bimbing dari ulama tadi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah bertaubat, ternyata Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang baik. Maka karena dosanya, karena perbuatannya pada masa lalu, mendapatkan ganjaran, dia menjadi buronan dan terakhir dia terbunuh. Lalu di sini diceritakan bahwa ada dua malaikat yang berselisih. Yang satu mau membawa ke satu tempat hukuman, yang satu malaikatnya lagi membawa ke tempat kebaikan. Lalu apa kata Allah? Coba dihitung berapa dekat dia dengan kebaikan dan berapa jauh yang sudah dia lewati keburukannya. Maka setelah dihitung, maka jalan untuk dia mendapatkan kebaikan lebih dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan karena niat baiknya untuk berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu orang tua kami yang kami hormati, mungkin
Mungkin masa lalu kita banyak berbuat silap, banyak berbuat kesalahan, maka jangan pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibu, orang tua kami yang kami hormati, bertaubat itu ialah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita perbaharui niat kita. Kalau selama ini solat kita masih bolong-bolong, kita kerjakan solat kita dengan rutin. Jadikan solat kita sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Kenapa demikian ibu? Kalau menjadikan solat itu, karena bertaubat itu sumbernya dari solat, kalau kita jadi solat itu sebagai kewajiban, memang dia adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, tapi kita melakukan sebagai kewajiban, kadang-kadang ada merasa risih. Kenapa? Tadi baru waktu zuhur, tiba-tiba ada azan lah asar, baru duduk-duduk nongkrong azan lah asar. Karena merasa ini harus dikerjakan, kalau tidak Allah akan memberikan dosa. Ganjaran daripada kita meninggalkan sholat adalah dosa. Tapi ketika kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, kalau kita tidak makan ibu satu hari, apa jawabannya? Lapar atau pingsan? Kami itu kadang-kadang telat makan sampai jam 4 sore, pernah satu hari ketika sholat maghrib rasanya mau pingsan, kaki sama kepala dan tak sinkron lagi bawaannya, kepala berat, kaki dah menggelegar aja bawaannya. Nah, begitu ketika kita tidak makan dalam satu hari. Namun kalau sholat kita jadikan sebagai kebutuhan, maka ketika kita tinggalkan kita merasa kehilangan. Maka ketika waktu sholat, hati itu akan tergerak dengan sendirinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ketua masjid memanggil satu-satu ke rumah. Kadang-kadang ada wirid umum mirisnya yang datang cuma itu aja. Bahkan ketua masjid pun hafal. Bapak-bapak yang datang pun hafal. Yang baru tak ada penambahan. Yang ada kadang-kadang makin berkurang. Karena semangatnya untuk memakmurkan rumah Allah itu tidak ada pada dirinya sendiri. Maka memang perkara ibadah ini adalah panggilan hati. Bagaimana kita mau menjadi orang yang ditinggikan derajat oleh Allah sementara kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu dipanggil dalam satu hari, cuma 2, 1 yang datang. Tapi kalau panggilan bos umpamanya, ketika makan aja langsung ditinggalkan. Ini ceritanya nyata nih. Kebetulan ada kisah seorang yang pejabat tinggi lah. Apa katanya? Dia memberikan jawaban, saya kalau atasan saya memerintah dalam kondisi apapun saya pergi. Nah, begitu dia menghargai atasannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ketika Allah memanggil dalam satu hari 5 kali, kita bersegera untuk datang melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita bertaubat, Allah akan menerima taubat kita. Salah satu sumber taubat yang intens, yang dekat kepada Allah adalah melaksanakan perintah solat 5 waktu. Apa kata muazin? Hayya 'alas shalah. Muazin itu adalah pendakwah yang luar biasa. Dia ngajak orang lewat suara azan. Ayo kata muazin, kita melaksanakan solat. Lalu setelah solat apa yang Allah berikan kepada kita ibu? Hayya 'alal falah. Dijawab oleh Allah pula, orang yang melaksanakan ibadah solat itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, kata Allah. Setelah melaksanakan perintah solat, bekerjalah kamu, tunaikan kewajibanmu, karena Allah telah memberikan nikmatnya ketika kita selesai melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibu, orang tua kami, kita berharap
dalam menjalani kehidupan ini Allah membimbing kita dengan taufiknya dan selalu mendapatkan hidayah. Karena kita memang lahir dalam keadaan muslim, belum tentu Allah meridhoi kematian kita dalam keadaan muslim pula. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan, karena batas kehidupan manusia di permukaan bumi ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalau ada yang lebih hari ini, ucapkan alhamdulillah, karena Allah sudah memberikan bonus kepada kita. Ada yang belum sampai umur 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mau bertaubat itu di umur-umur senja, karena belum tentu Allah menyampaikan kita pada umur yang senja tersebut. Ada kesempatan bawa anak kita, bawa cucu kita, kita makmurkan masjid. Apalagi di masjid ini sudah ada program maghrib mengaji. Kita isi dengan anak-anak remaja untuk rame-rame mengaji. Karena di Pekanbaru ini termasuk kota yang luar biasa peduli dengan agama. Maka kalau kita tidak mengarahkan anak kita, cucu kita, kita termasuk orang yang zalim nanti kelaknya. Maka ibu, orang tua kami yang kami hormati, kita hiasi kehidupan kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak kenal dengan Raja Namrud? Raja Namrud itu adalah salah seorang raja yang mempunyai kekuasaan, kekayaan. Apa endingnya? Apa kata Raja Namrud? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka Allah hinakan Raja Namrud bukan dengan penyakit, bukan dengan bala tentara untuk memerangi Raja Namrud, tetapi Allah titipkan satu makhluk kecil yang bernama nyamuk masuk ke telinga Raja Namrud, pusing kepalanya, ditokoknya kepalanya ke dinding, mati dalam keadaan hina. Badan yang sehat, fisik yang kuat, maka jangan pernah merasa sombong atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ibu orang tua kami yang kami hormati. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menjaganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak-anak muda yang rajin sholat, yang rajin ibadah, termotivasi terus untuk datang ke masjid, maka kita kasih motivasi. Karena inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita sebagai orang tua tidak kita bimbing dia masuk ke pergaulan yang tidak-tidak, maka bisa jadi yang awalnya tadi niatnya baik, rajin beribadah, karena ada pergaulan yang tidak baik, dia ikut kepada pergaulan yang demikian itu. Nah, barangkali Bapak Ibu orang tua kami, sebentar lagi waktu Isya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Berbanyak maaf, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan naungan berupa taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan ini. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.